Hi everyone, welcome back to another grammar exercise with me, Audie. I hope you are doing well. Today, I'm giving you 10 questions and what you need to do is to fill in the blanks. Nanti penjelasan tiap soal aku jelasin dalam bahasa Indonesia. Kalau video ini kecepatan, kamu bisa kurangi speednya atau pause, jadi kamu bisa sambil coba jawab dengan jawaban kamu sendiri juga. Okay, let's start. 1. Mr. White, his wallet last night. 2. He, it yet. Fill in the blank. 1. A. Lose. B. Lost. C. Had lost. D. Has lost. The answer is B. Lost. Di kalimatnya kita punya time signal last night, artinya tadi malam. Jadi kalau ada keterangan waktu menggunakan kata last, contohnya last year, last week, last month, dan lain-lain, itu kemungkinan besar membicarakan simple past. Kenapa aku bilang kemungkinan besar? Ya, karena memang ada beberapa konsiderasi lain. Contohnya, kata-katanya menjadi since last night. Kalau ada kata since, sejak, nah itu tensesnya udah beda lagi. Tapi di nomor 1 kita cuma ada last night. Jadinya simple past, gunakan verb 2, lost. Gampang kan? Lanjut ya. 2. Mr. White lost his wallet last night. He, it yet. Fill in the blank. A. Did not find. B. Do not find. C. Had not found. D. Has not found. The answer is D. Has not found. Di situ ada kata yet yang menandakan sampai saat ini atau up until now. Dilihat dari opsinya A sampai D, semuanya mengandung kata find dan not. Berarti mau menyatakan bahwa Mr. White belum menemukan dompetnya sampai sekarang. Gunakan perfect tenses untuk menyatakan sudah atau belum. Nah, perfect tenses itu kan ada banyak. Kita pakai yang mana? Sampai sekarang, present time. Berarti kita gunakan present perfect. Present perfect ada 2, have atau has verb 3. Nah, have atau has-nya itu tergantung dari subjeknya siapa. Mr. White, singular person, berarti kita pakainya has verb 3. Tinggal ditambah not untuk jadi belum, jadinya has not found. 3. My first to London was A. 4. To remember. Fill in the blank. 3. A. Visiting. B. Visited. C. Visits. D. Visit. The answer is D. Visit. My first bla 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 itu diikuti noun atau kata benda. Loh kak, visit tuh bukannya kata kerja ya, mengunjungi. Yes, visit itu bisa ada 2. Yang pertama verb, mengunjungi. Yang kedua bisa jadi noun, kunjungan. Jadi kalau dalam kalimat ini, my first visit, kunjungan pertamaku. Jadinya noun. 4. My first visit to London was A. To remember. Fill in the blank. A. Visit. B. Visiting. C. Visits. D. Visited. The answer is A. Visit. Di situ ada kata an atau the itu disebut artikel dan mereka diikuti noun. Contohnya, a book, sebuah buku. An hour, 1 jam. The moon, bulan. Nah, berarti kita cari yang noun yaitu visit, kunjungan. 5. If you sweep the floor, it. Fill in the blank. A. Mop. B. Will mop. C. Have mopped. D. Mopped. The answer is B. Will mop. Kita lihat kata sweep, menyapu. Dia dalam bentuk verb 1. Sekarang kita lihat opsi mop atau mengepel. Apakah mopnya ini atau kegiatan mengepelnya ini sesuatu yang sudah pasti terjadi di masa depan? Belum tentu. Hanya kemungkinan yang bakal terjadi.
jika kondisinya terpenuhi. Kondisinya yang mana? Jika kamu menyapu. Jadi kalau kamu menyapu, ya aku akan mengepel. Kalau enggak, ya enggak. Ini disebut conditional sentence type 1. Membicarakan kemungkinan yang terjadi di masa depan sebagai akibat dari terpenuhinya suatu kondisi. Will diikuti dengan verb 0 atau verb dasar. 6. My thoughts can, my mood. Fill in the blank. A. Affect. B. Effect. The answer is A. Affect. Can artinya bisa. Can bla bla bla. Bisa bla bla bla. Diikuti dengan verb 0. Sama kayak will tadi. Nah, berarti affect itu verb memengaruhi. Effect itu adalah noun-nya, yaitu efek. 7. My homework. What shall I do now? Fill in the blank. A. Do. B. Did. C. Have done. D. Am doing. The answer is C. Have done. What shall I do now? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Menandakan mau ganti kegiatan lain, berarti sudah selesai dengan PR-nya. Sudah atau belum yang ada kaitannya dengan masa sekarang, kita pakai present perfect. Have verb 3 atau has verb 3, tergantung subjek. Sekarang subjeknya adalah I, berarti pakainya have done. 8. Many people think that Monday is the day of the week. Fill in the blank. A. Better. B. Baddest. C. Worse. D. Worst. The answer is D. Worst. Nama materinya comparative and superlative. Kamu bisa cek videoku yang judulnya adjective, comparative, and superlative buat info lebih detailnya ya. Di sini aku mau jelasin singkat aja. Komparatif perbandingan, superlatif paling atau ter. Contohnya paling mahal, termahal, paling besar, terbesar. Nah, superlatif itu polanya the diikuti most atau katanya diberi ist akhiran. Contohnya, the most expensive, paling mahal. The biggest, terbesar. Nah, tapi ada beberapa perkecualian. Contohnya untuk kata bad, buruk. Kalau kita mau ngomong lebih buruk, itu kita nggak pakai better atau more bad, tapi pakainya worse. Monday is worse than Tuesday. Ini komparatif perbandingan, jadi jelas apa dibandingkan dengan apa. Monday dibandingkan dengan Tuesday. Kalau kita mau ngomong terburuk, kita pakainya the worst. Monday is the worst day. 9. Garlic, red onion, salt, and white pepper in a bowl. Fill in the blank. A. Mixing. B. Mixes. C. Mix. D. Mixed. The answer is C. Mixed. Kita lihat kalimatnya sampai akhir dan cari apakah sudah ada subjek dan predikatnya. Karena syarat suatu kalimat adalah terdiri dari subjek dan predikat. Dilihat-lihat tuh, ternyata belum ada subjek dan predikatnya. Jadi kita lihat jawabannya satu persatu. Mixing. Tidak bisa jadi gerund, karena belum ada predikatnya. Gerund itu apa? Gerund itu noun atau kata benda yang bentuknya verb ing. Mixes. Mixes butuh subjek, he, she, it, sementara di soal nggak ada, jadi bukan. Mixed. Verb 2 atau verb 3. Nggak bisa jadi subjek atau predikat. Sekarang yang terakhir, mix. Verb 0. Kalimatnya instruksi atau teks prosedur. Cocok. Karena kalimat instruksi itu biasanya nggak butuh subjek. Kita udah tahu kan mau ngasih instruksi ke siapa. Dan yang kita kasih instruksi itu biasanya juga udah tahu instruksinya itu diberikan ke mereka. Misalnya aku bilang ke kamu kayak gini. Please sit down. Ya kamu kan tahu gitu.
Subjeknya itu jelas siapa, yaitu kamu. Jadi langsung aja verbnya apa. 10. We aren't late. We, fill in the blank. A, do. B, are. C, were. D, aren't. The answer is B, are. Nama materinya question tag. Dalam bahasa Indonesia itu kayak ngomong kan, fungsinya meminta penegasan atau konfirmasi. Kita lihat sekarang yang depan, aren't late, negatif kan? Berarti question tag-nya yang belakang bentuknya positif. Karena question tag itu lawan dari yang depannya. Misalnya yang depan negatif, belakang positif. Contoh lainnya, yang depan is, yang belakang isn't. Yang depan didn't, yang belakang jadi did, dan lain sebagainya. Okay, I think that's all for today's lesson. I hope you find all of these questions helpful. Thank you for joining me today and see you on the next video. Bye!